liburan keluarga 9 hari ke Singapura Malaysia ngapain aja sih? Pasti mahal ya? Eits, enggak kok. Hari ini aku mau share itinerary kita selama liburan kemarin yang 90% semuanya itu free entry. Gratis! Hai guys, balik lagi di Notivi. Nah, seperti yang udah aku share juga, kemarin kita tuh baru aja family trip 9 hari ke Singapura dan Malaysia. Jadi di sini kita mau share pengalaman kita buat kalian yang mungkin lagi plan family trip juga. Kemarin kita udah share free things to do in Singapore with kids, tips and trick liburan ke Singapura sama anak, dan budget liburan juga. Nah, sekarang aku akan share semua itinerary kita selama liburan kemarin. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Oke, kita masuk dari pertama, kita flight ke Singapura jam 8 pagi dan landing di jam 11 waktu Singapura. By the way, Singapura sama Jakarta itu beda 1 jam ya, Singapura lebih cepat. Nah, habis landing kita langsung ambil bagasi, isi air minum, dan lihat rain vortex. Buat dapet view rain vortex yang cantik kayak gini, kalian tuh bisa naik Skytrain dari T2 ke T3 atau sebaliknya. Jadi jangan sampai salah ambil train ya, dari T2 ke T3. Nah lanjut, untungnya kita tuh bawa stroller karena kita tuh masih geret-geret koper selama di mall ini dan emang agak repot jadinya ya. Lanjut di Rain Vortex, kita cari makan dulu karena emang udah jamnya makan siang dan kita makan di Terminal 3 lantai B2. Di sini ada food court gede gitu, harganya masih cukup reasonable dibanding di restoran. Seporsi di sini tuh start dari 7 sampai 8 dolar dan aku tuh sangat suka sama Milo di Kopitiam ini yang harganya cuma 3,5 dolar. Super yummy. Oh ya, by the way, di kantin ini tuh dia juga punya harga khusus karyawan dan harga untuk publik. Jadi emang relatif lebih murah ya. Lanjut, abis makan kita mau buat child concession card dan beli EZ-Link juga untuk naik transport umum. Nah, child card ini apa? Ini tuh kartu yang bisa dipakai untuk naik semua transport umum di Singapura secara gratis sampai anak usia 7 tahun. Nah, untuk bikin kartu dan beli EZ-Link ini tuh nggak lama, cuma sekitar 10 menit aja udah selesai. Lalu karena kita repot ya masih bawa koper, akhirnya kita putusin untuk ke hotel dulu, check-in, taruh koper, dan biar si anak-anak ini tidur siang. Dari Bandara Changi ke hotel kita tuh kita naik Grab dan itu cuma sekitar 20 menit aja, lebih cepat dibanding naik umum ya. Sampai hotel kita beres-beres, anak-anak tidur, dan setelah anak-anak bangun kita langsung jalan ke Jewel Canopy Park. Yap, kita balik lagi ke bandara. Sejujurnya ini tuh termasuk kesalahan planning kita karena kita kan ke bandara niatnya mau naik MRT biar si anak-anak tuh ngerasain rasanya naik MRT. Tapi naik MRT dari hotel kita tuh ke bandara makan waktu 1 jam untuk perjalanan ke sana. Ketika kita udah sampai itu di sana udah hampir jam 8, sedangkan Canopy Parknya tuh tutup jam 9. Jadi kita diburu-buru karena emang kita udah terlanjur beli tiketnya duluan, dan daripada ini tiket nggak kepake ya, sayang gitu, akhirnya kita paksain aja, kita kejar, kita bisa-bisain masuk. Padahal kalau kita nggak bela-belain ke Jewel Canopy Park ya, kita bisa ke attraction lain yang lebih dekat dari hotel kita dan kita nggak buang waktu 2 jam perjalanan. Saran dari aku ya, kalau emang belum fix banget nih ya itinerary kalian kemana, mending kalian tuh beli tiket attractionnya nanti aja, karena on the spot tuh bisa juga sebenarnya. Oke, dari pertama kita tuh cuma dapat Jewel Canopy Park dan dapat day show jewelnya juga kayak gini. Lalu setelah light show kita langsung cari makan di food courtnya Jewel dan langsung otw balik ke hotel lagi untuk istirahat. Nah, sekarang kita masuk hari kedua, kita tuh pergi ke Sea Aquarium. Ini attraction berbayar ya. Jadi kita otw dari hotel sekitar jam 10. Untuk ke Sea Aquarium kita tuh naik transport umum dan bakal diarahin naik monorail ke Sentosa Island dari Vivocity Station. Pas sudah sampai Sentosa, ini wajib banget hukumnya untuk foto-foto di bola dunia USS ini. Kalau foto di sini doang mah gratis kok, nggak bayar. Nah, mungkin ada yang nanya, kok nggak ke USS, Nay? Jadi kita tuh mutusin nggak ke sana dulu karena anak aku kan masih kecil ya, paling gede 4 tahun. Dan terakhir ke sana kita tuh ngerasa nggak banyak wahana untuk anak-anak. Jadi daripada sayang, buat kenang-kenangan nih ya, kita foto aja dulu di bola dunia ini. Dan next ya, kalau anak udah gedean baru kita ajak ke sini lagi. Oke, kita lanjut ke Sea Aquarium ya. Jadi menurutku Sea Aquarium ini mirip banget sama SeaWorld, tapi versi yang jauh lebih besar tempatnya dan banyak juga area yang agak lebih baik lah dari SeaWorld ya. Dan ini adalah spot paling favorit kita, Open Ocean Habitat. Ini tuh kayak akuarium kaca yang super besar dan kita sekeluarga tuh bener-bener suka banget ngemper di sini, bengong-bengong liatin ikan jalan-jalan. Ikannya cuma keliling-keliling doang. Ini bener-bener seru banget padahal cuma bengong ya. Dan favorit anak aku, entah kenapa anak aku tuh doyan banget ngeliatin belut laut.
Aku nggak ngerti kenapa dua-dua itu bener-bener cuma bengong doang depan akuarium ngeliatin belut ini. Nah menurutku buat anak kecil 4 tahunan tuh cocok banget sih akuarium karena dalamnya adem jadi nggak rewel anaknya. Dan mereka juga senang lihat ikan-ikan yang tidak umum seperti ini. Karena kan biasanya kalau lihat ikan apa sih? Ikan lele yang bisa dilihat. Oke, si akuarium ini sangat amat worth every damn penny. Nah setelah puas main di sini kita langsung balik ke hotel karena again udah masuk jam tidur anak. Jadi langsung pesen Grab dan bobo lah kita. Sorenya setelah anak-anak bangun kita langsung ke Merlion Park. Kebetulan Merlion Park ini dekat dari hotel kita, cuma naik bus 10 menit aja. Di sini kita cuma foto-foto sama bengong aja sebentar karena kita langsung balik lagi ke Sentosa untuk main ke Sentosa Sensory-scape. Nah di sini kita tuh main sampai sekitar jam 9 malam karena Sentosa Sensory-scape itu punya banyak instalasi yang bagus-bagus banget. Anak-anak aku tuh bener-bener puas main di sini. Ada berbagai tema yang bisa dieksplor sama anak-anak dan banyak area duduk-duduk juga. Jadi kalau capek kita tinggal nyantai aja sambil disuapin makan, bahkan aku duduk di sini. Nah di jam 7.50 sampai jam 9.40 dia tuh ada light show juga yang namanya The Imaginite Light Show. Jadi karena dia ada beberapa area gitu ya, mulainya bisa beda-beda gitu waktunya. Nah light show-nya dia itu interaktif kayak gini. Jadi kalau diinjek ya ikannya tuh bisa langsung hilang gitu. Ini lucu banget. Saranku jangan lupa bawa payung dan jas hujan in case cuaca tuh nggak cerah kayak kita gini. Kebetulan lagi dapat agak hujan ya kita. Nah udah selesai dari sini kita langsung balik ke hotel untuk bobo. Lalu kita lanjut ke hari ketiga. Jadi setelah sarapan kita langsung OTW ke Marine Cove Playground. Dia lokasinya ada di East Coast Parkway, jadi agak dekat ke bandara emang. Nah kita OTW kesini naik bus karena emang kayaknya lebih cepat kok di maps ya daripada kita naik MRT. Nah untuk jalannya sejujurnya lumayan jauh guys dari stop terakhir bus kita karena emang area East Coast-nya tuh luas banget. Lalu saat jalan pas banget sebelum masuk ke area East Coast itu banyak banget penyewaan sepeda. Kita akhirnya mutusin untuk sewa sepeda yang family bike kayak gini dan harga sewa tuh $4 untuk 30 menit. Kalau yang single bike harusnya dia lebih murah sih ya. Dan menurutku keputusan ini sangat amat worth it karena area parkway-nya itu luas banget dan ternyata dia tuh ada di pinggir pantai yang cantik dan syahdu banget. Jadi naik sepeda tuh pas banget menurutku. Sebelum sampai ke playground kita keliling-keliling dulu untuk ngitarin areanya. Dan emang dari titik pintu East Coast Parkway-nya itu sampai ke playground-nya lumayan jauh. Jadi emang sepeda ini cukup sangat membantu menurut aku ya. Nah ketika sampai di playground-nya kita tuh bener-bener speechless karena playground seluas ini, sebersih ini, dan sebanyak ini mainannya free. Ini gratis. Ini kita nggak bayar guys di sini. Saran aku ya kalian bisa datang agak sorean karena kita datang tuh jam 11. Jadi panas banget bener-bener kayak matahari di atas kepala kita. Nah setelah anak-anak puas main kita langsung makan di food court yang bener-bener ada di samping playgroundnya. Dan sebelum pulang kita duduk-duduk di area pinggir pantainya juga. Area pantai menurut aku ini adem ya karena dia banyak banget pohon gede-gede gitu. Dan banyak persediaan tempat duduk. Jadi menurutku cocok banget buat yang mau piknik mungkin ya bawa bekal untuk di sini. Dan buat bengong-bengong juga cocok banget. Nah di jam 2 again kita balik ke hotel biar anak-anak langsung istirahat. Selama kita balik ke hotel suamiku tuh pergi belanja ke Changi City Point karena sepatu dia kebetulan rusak ya. Jadi dia mau beli baru. Lanjut setelah anak-anak bangun kita langsung ke Garden by the Bay. Di sini biar cepat ya kita langsung pesan Grab aja karena emang dari drop off Grabnya ke lokasi playground tuh lumayan jauh. Jadi aku menyimpan tenaga untuk jalan kakinya. Nah destinasi kita berikutnya adalah Far East Organization Children's Garden di Garden by the Bay. Jadi pas pertama kesini lagi-lagi aku terpukau karena waterpark segede sebersih selengkap ini gratis. Selain itu di waterpark ini juga ada area main pasir-pasirannya gitu. I'm speechless. Nah waterpark gratis ini tuh cuma buka Kamis sampai Minggu jam 9 sampai jam 7 malam. Jadi kalau mau kesini kalian sesuaikan juga jadwalnya, jangan sampai kalian datang pas lagi closing date-nya. Nah anakku sebenarnya sangat puas main di sini. Kita bener-bener main sampai jamnya tutup. Selesai main kita langsung mandi sore karena dia sediain juga shower room untuk anak-anak. Nah setelah dari waterparknya kita langsung makan ke Jurassic Nest Food Hall yang ada di dalam Garden by the Bay juga. Dan ini food hall-nya tuh menurut aku lucu karena ada show dino gerak-gerak gitu. Jadi kayak setiap beberapa menit dinonya tuh nyala. Terus kayak ada yang bersuara, ada yang nyipratin air juga kalau nggak salah deh. Nah untuk makanan di sini range harga itu di sekitar belasan dolar ya. Lalu selesai makan kita langsung ke light show di depannya persis. Jadi light show-nya Garden by the Bay itu ada jam 7.45 dan 8.45 malam. Udah ada area ngempernya, kalian tinggal duduk dan enjoy the show. Dan tentu saja ini free lagi ya guys. Nih sedikit sneak peek dari show-nya.
Oh iya, khusus di hari Sabtu, Minggu, dan Senin mereka tuh ada late show Borealis di jam 8 dan 8.30 malam. Jadi ini tuh mirip sama Aurora yang ada di Islandia atau Norwegia, tapi ini dari late show. Sayangnya pas kita kemarin kesini jadwalnya tuh lagi nggak pas, jadi kita nggak dapet show ini. Nah, selesai dari show ini kita langsung ke Marina Bay Sands untuk lihat another light show lagi, yaitu Spectra Light Show. Show-nya ada setiap hari jam 8 dan jam 9 malam dengan durasi sekitar 15 menit. Sambil nunggu show-nya kalian tuh bisa juga lihat City Light Singapura yang cantik kayak gini. Ini bener-bener menurut aku view-nya tuh bener-bener ke kota Singapura ya, yang emang kota Singapura kan gak begitu gede. Nah, untuk light show-nya udah disediain juga area duduk. Dan menurut aku ya, Spectra Light Show ini definisi yang bagus banget. Aku tuh bener-bener speechless ngeliatnya karena perpaduan air mancur, warna-warni lampu, dan back song suaranya tuh cantik banget. Nah udah deh, selesai dari show ini kita langsung balik istirahat ke hotel. Nah sekarang kita masuk ke day 4, ini adalah hari terakhir kita di Singapura. Jadi habis beres-beres kita langsung jalan ke Orchard Road mau cari es krim uncle. Tapi entah kenapa ya, kita tuh udah bolak-balik dan gak ketemu-ketemu gerobak es krim uncle-nya. Ini apa kita yang salah atau gimana? Jadi kita tuh ngerasa buang-buang waktu di sini karena kan kita di Singapura mepet ya schedule-nya ya. Dan jujur aku tuh kecewa banget karena sebenarnya kita tuh bisa ke tempat lain. Akhirnya biar anak-anak gak sedih, kita memutuskan untuk naik bis tingkat. Gak ada tujuan, cuma jalan-jalan aja. Dan untungnya anak-anak aku tuh seneng banget karena ini pertama kalinya mereka naik bis tingkat. Nah pas sudah puas kita langsung turun dimanapun itu dan langsung naik Grab ke hotel. Karena emang koper kan tadi pagi kita tinggal ya waktu ke Orchard. Nah perjalanan ke JB Central emang lumayan jauh, sekitar 1 jam ke sana. Dan kita langsung naik kereta cepat KTMT Brau buat nyebrang ke Johor. Sesampai di Johor kita langsung cari makan siang dan tukar uang di money changer-nya. Sebuah tips dari aku, lebih menguntungkan kalian tuh nukerin uang dari SGD ke MYR daripada dari IDR ke MYR. Jadi dari awal kita emang udah tuker semua uang kita tuh ke SGD, jadi pas sampai di Malaysia kita langsung tukerin ke MYR. Karena entah kenapa rate kita tuh nggak bagus, jadi lumayan bedanya. Nah lanjut, setelah selesai makan dan nukerin uang, kita langsung OTW ke hotel kita di Zen's Hotel Johor Bahru. Sejujurnya ya, kita tuh gak expect apa-apa loh sama hotel ini. Karena harga tuh cuma 500.000 kurang 5.000, jadi 495 untuk family room yang berempat. Untuk berempat loh, dapat kasur 2 yang queen. Ini worth it banget menurut aku. Dan di sini sorenya anak-anak tuh langsung tidur istirahat, dan pas anak-anak tidur si ayah pergi nge-laundry baju ke Laundry Coin. Lumayan cepat, murah, dan bajunya sih pada kering ya. Jadi langsung kering gitu. Ada mungkin sekitar 5 atau 7 baju lah yang masih belum kering di beberapa bagian, tapi menurut aku kekeringannya sudah 95%. Jadi tinggal dijemur sebentar di kamar, udah kering besoknya. Nah malamnya kita langsung makan di sebelah hotel. Tadi itu plan kita mau nyebrang ke mall depan hotel, tapi karena kita mager akhirnya kita putusin untuk makan di resto sebelah aja yang ternyata enak dan murah guys. Sebenarnya ini sih jadinya kalau kita liburan dari Singapura ke Malaysia, jadi kayak berasa apa-apa tuh murah di sana. Selesai makan kita langsung istirahat, balik ke hotel karena besok pagi banget kita harus OTW ke bandara. Nah di hari kelima dari pagi kita langsung OTW bandara buat flight jam 11 pagi. Untungnya kita sempat bungkus sarapan dulu di resto samping hotel yang kemarin. Nah setelah landing di KLIA, untungnya bagasi kita tuh nggak begitu lama. Jadi ketika sampai kita langsung pesan Grab buat ke hotel pertama kita. Dari bandara KLIA ke pusat Kuala Lumpur tuh sebenarnya lumayan jauh guys, sekitar 1 jam perjalanan, dan kita sampai di hotel sekitar jam 2:30. Untungnya ya, walaupun waktu check-in di sini tuh 3 jam, tapi roomnya tuh udah ready, jadi kita bisa langsung check-in. Hari pertama di KL kita stay di DoubleTree by Hilton Kuala Lumpur. Nanti full reviewnya mungkin aku bahas di video lain ya. Nah habis check-in kita putusin untuk jalan ke mallnya karena hotel ini lokasinya di mall gitu. Nah jadi kita jalan-jalan karena suamiku mau nyari sepatu. Kemarin kebetulan gak dapet ya pas di Singapura. Untungnya di sini tuh dapet dan harganya menurutku lebih murah loh dari di Indo. Ditambah ada beberapa model yang gak ada masuk ke Indo. Dan kebetulan si kakak juga dapat sepatu di sini. Alhamdulillah. Jadi habis dari cari sepatu kita langsung jajan-jajan dan ke kolam renang karena si kakak mau main air katanya. Habis berenang kita balik ke kamar mandi, leyeh-leyeh dan lanjut dinner yang emang udah complimentary dari hotelnya. Di sini kita tuh bener-bener kenyang banget karena makanannya tuh super banyak pilihannya, super enak. Pokoknya sangat amat worth the price lah.
Terus udah deh selesai makan, kita balik ke kamar. Pokoknya hari ini kita full di hotel aja karena emang udah plan untuk stay aja nikmati fasilitinya. Lalu lanjut ke day 6, kita mulai pagi hari dengan breakfast di hotel. Enggak deng, sebenarnya kita tuh makan di jam 10 karena di sini breakfastnya tuh bisa sampai jam 11. Jadi jam 6 atau jam 7 ya, pokoknya jam 6 atau 7 sampai jam 11. Ini sebenarnya baru pertama kali kita makan breakfast yang sampai jam segini. Abis breakfast kita siap-siap check out dan rencana awalnya adalah kita tuh mau jalan-jalan dulu di mall. Tapi ternyata kita kena drama gagal booking guys. Jadi gini, prepare yourself. Aku kan udah booking apartemen dari Agoda udah beberapa bulan sebelumnya. Dan karena apartemen ya, seperti biasa kalau dari Agoda kita tuh harus kontak si owner apartnya dulu untuk janjian ngasih kunci dan info peraturan lain gitu lah ya. Nah pas paginya aku tuh udah kontak si apartemennya dan baru dibales jam 12-an. Ternyata bookingan kita tuh gak masuk ke sistemnya mereka. Jadi bookingan kita gak ada. Gone. Akhirnya rencana jalan-jalan tuh buyar karena kita panik harus book apartemen baru lagi. Cari lagi, compare jarak lagi. Dan untungnya aku tuh masih ada list apartemen yang sebelumnya udah aku buat yang cocok sama aku dan aku book dari sana aja. By the way kalau kalian mau listnya nanti komen di bawah ya. Nanti aku share sheetnya. Cuma balik lagi ya, aku tetap aja dongkol karena aku tuh udah maunya di apartemen yang pertama aku mau karena aku tahu itu apartemen emang high demand. Kalau kalian tahu Eaton Resident itu tuh aku pengen banget di sana dan aku tuh dapat harga yang oke banget sebelumnya. Pas aku mau book lagi udah nggak ada. Habis akomodasinya. Jadi karena kesalahan dari si Agodanya kita harus pindah ke apartemen lain. Nah udahlah selesai kedongkolan kita, untungnya kita dapat apartemen yang ya oke lah. Dan kita langsung OTW ke apartemen, langsung naik Grab. Sampai di apartemen kita leleh dulu, si anak-anak tidur siang. Dan selama si adek bobo ya, kebetulan si kakaknya nih gak mau tidur katanya ya. Aku dan kakaknya tuh pergi jalan-jalan ke Lord Street karena kita mau jajan tentunya ya. Dan untungnya Lord Street dari apart kita tuh gak begitu jauh, sekitar 700 meter aja. Sambil jalan kita tuh mampir ke daerah Bukit Bintang karena emang kayaknya agak lewat gitu ya. Dan ketemu makanan viralnya KL yaitu Damaskus kebab dan kunafa crisps. Ya itulah ya. Nah kita take away si kebab yang ternyata enak banget guys. Ini worth it banget menurut aku. Dan untungnya antreanku gak panjang banget kemarin dan sangat pantas viral. Sedangkan untuk kunafanya ada yang kita take away dan ada yang kita makan di tempat. Dan jujur menu yang bomboloni ini enak banget. Mungkin karena aku pecinta coklat kali ya. Tapi kalau kunafanya menurut aku biasa aja, bukan yang not really my type mungkin ya. Nah habis dari sini kita jalan lagi dan ketemu kuliner viral lain yaitu Mon Chinese Beef Roti. Ini juga enak banget menurut aku, sangat worth the wait. Karena pas kita datang emang lumayan antri gitu ya. Tapi emang sambil ngantri kita tuh disuguhkan live cookingnya dia. Jadi si uncle-uncle ini lagi ngadon rotinya. Dan ini sangat menarik menurut aku ya, karena si anakku juga seneng ngeliatinnya. Nah lanjut dari sini kita jalan lagi ke Alor Street. Tapi setelah jalan dari ujung ke ujung, aku tuh tidak menemukan jajanan yang menarik perhatianku. Jadi akhirnya pas udah sampai ujung, si kakak ini capek dan kita pesen Grab buat jalan lagi ke light show di Surya KLCC. Nah sampai di sini kita tuh masih nyari tempat spot duduk sambil janjian sama ayah yang dari apartemen langsung jalan ke light show-nya. Dan sejujurnya ya light show-nya tuh not bad. Pas awal-awal emang cuma variasi air dan lampu aja gitu. Tapi pas di akhir dia tuh ada musiknya dan lebih beragam variasi air mancurnya. Dan menurutku oke lah. Lalu malam itu kita habiskan dengan main di KLCC Park sambil foto-foto di Petronas Twin Tower dan juga jalan-jalan di sekitar areanya juga ya. Untungnya Surya ini deket dari apart kita, jadi kita tinggal jalan lagi pulang ke hotel. Di hari berikutnya kita udah nggak saklek lagi sama itinerary karena emang rencana awalnya tuh pagi kita mau ke Hoko Hainan Kopitiam. Itu kan viral juga ya, katanya wajib dicoba. Tapi kita tuh bangun kesiangan dan kita mager-mageran dulu di apartemen. Akhirnya kita putusin buat main ke pavilion aja dengan rencana belanja baju oleh-oleh. Untungnya lagi-lagi ya apart kita yang ini deket ke pavilion, cuma jalan sekitar 1 km aja. Dan jalannya tuh lewatin koridor kayak gini. Aku nggak ngerti ini namanya apa ya. Cuma karena adem koridor ya, jadi kita nggak berasa capek gitu. Sampai di pavilion kita sarapan dulu di food courtnya dan nemu chili pan mie. Ini tuh menurut aku enak banget ya. Kalau kalian kesini harus cobain. Terus aku juga pesen chicken rice-nya buat anak-anak dan ini juga enak. Setelah sarapan kita lanjut jalan-jalan ke Padini buat belanja baju-baju dan asli di sini bajunya menurut aku bahannya bagus dan harganya murah guys. Setelah belanja di sini kita lanjut ke Fahrenheit 88 karena kita mau lihat baju-baju di Brands Outlet. Cuma setelah lihat-lihat ya, menurut aku ya, komentar pribadi ya, lebih bagus baju-baju di Padini karena kualitasnya lebih oke, walaupun Brands Outlet lebih murah. Jadi ada harga ada kualitas lah ya. Nah setelah dari sini kita balik lagi ke apart karena emang udah jam tidurnya si anak. Dan kebetulan si adek
pupu pun. Jadi emang kita harus buru-buru ke apart. Aku males cebok-cebok di luar, lebih enak kan di kamar mandi sendiri ya. Lalu sampai di apart, setelah adek siap langsung kita tidur dan aku langsung OTW sendiri ke Maidin di Masjid India, tentu saja untuk belanja oleh-oleh. Nah, kenapa sendiri, Nay? Jadi emang kalau kita belanja sama anak-anak itu kan selain makan waktu, makan tenaga juga. Jadi lebih baik aku belanja sendiri aja, biar puas gitu pilih-pilihnya. Nah, ternyata aku lumayan lama juga belanja di sini dan kebetulan ya aku tuh nemu koper juga karena koper kita tuh rusak. Akhirnya kita beli koper untuk pulang nanti. Setelah belanja pokoknya nggak berasa tiba-tiba udah sore. Nah dari sini kita janjian ketemuan di KLCC Park karena anak-anak mau main di sana. Nah entah kenapa ya dari sini pas aku mau pesen Grab aku tuh nggak dapet. Dan akhirnya aku putusin ya udahlah kita coba naik MRT-nya aja lah dengan membawa koper raksasa ini kan. Pas awal aku sampai MRT stationnya aku tuh sempet bingung untuk beli koin untuk nge-tap gitu loh. Karena kan aku nggak punya kartu e-money-nya mereka. Jadi dia tuh ada kayak vending machine untuk beli koin, dia bentuknya koin gitu, koin tiketnya. Tapi dia tuh harus uang pas gitu, nggak bisa ngasih kembalian. Sedangkan uangku nggak ada yang pas 1,8 ringgit, nggak ada guys. Tapi ternyata ada loketnya, aku nggak lihat aja. Jadi tinggal pesen ke abang-abangnya terus dapat koinnya. Nah lalu aku langsung naik MRT sampai ke KLCC Park dan di sini ketemu anak-anak karena ayahnya langsung OTW dari apartemen bareng para bocil ini. Tamannya menurut aku oke loh, luas, baik jenis mainan, terus kayak dapat view Petronas Tower juga. Tapi menurutku emang di beberapa titik perlu di maintenance. Nah setelah puas main, tiba-tiba hujan turun, akhirnya kita langsung ke Surya KLCC buat nyari makan malam sekalian neduh gitu ceritanya ya. Nah di sini kita lagi-lagi makan cili pan mie yang favorit aku banget sih ya. Kayaknya emang dia kayak banyak cabang gitu deh. Saya di food court Pavilion ada, di food court Surya juga ada. Dan anak-anak lagi-lagi makan chicken rice. Ini adalah menu aman buat anak-anak aku daripada dia dikasih menu yang dia gak doyan, yang aneh-aneh. Udahlah nasi sama ayam paling gampang dah. Nah setelah itu kita pulang balik ke apart naik Grab karena lumayan kita kan bawa koper gede ya. Sampai apart langsung bobo dan siap menyongsong hari esok. Oke lanjut di hari berikutnya, di hari ke-8 nih berarti ya. Kita tuh plan buat main ke Petro Science. Jadi malamnya kita udah sempat lihat dulu reviewnya, kita tonton sama-sama dan anak aku tertarik ke sini. Untuk tiketnya kita beli on the spot ya. Soalnya waktu itu itinerary kita di KL emang belum fix dan gak padat banget, jadi lebih fleksibel. Jadi kita ya udahlah beli on the spot aja. Dan untuk tiketnya anak under 3 tahun tuh free entry. Jadi kita cuma beli untuk 2 dewasa, per orang tuh Rp35 dan satu anak Rp20. Totalnya Rp90 atau sekitar 350 ribuan. Dan menurutku ini sangat amat worth it ya, karena di dalamnya tuh luas banget. Banyak area yang bisa dieksplor dan dingin. Full AC soalnya. Tapi sayangnya kalau kita keluar lagi tuh dia nggak bisa masuk lagi. Jadi bukan day entry tapi one time entry. Jadi kalau kalian nggak keluar-keluar, seharian tuh di dalam juga bisa sebenarnya. Nah area paling favorit anakku adalah playground mini ini, dino-dinoan dan ekskavator. Ini favoritnya mereka banget ya. Aku tuh betah banget main ekskavator ini, bolak-balik antri untuk main ekskavator ini. Tapi emang sangat-sangat menarik ya, aku aja pengen nyoba. Lalu setelah dari sini karena memang sudah waktunya anak-anak tidur, kita baliklah ke hotel. Tapi kita mampir dulu untuk makan siang di Oriental Coffee. Dan setelah aku coba ya, ini pertama kali aku coba soalnya, aku tuh ngerti kenapa tiap kesini tuh antri mulu. Rame mulu nih tempat. Karena memang makanannya seenak itu guys. Sangat worth the price. Nah selesai makan kita langsung OTW balik ke hotel buat tidur siang anak. Karena emang udah molor ya dari biasanya. Ini kita baru sampai di hotel sekitar jam 4 lewat. Dan kita akhirnya baru tidur si anak-anak. Nah lalu pas anak-anak bangun tidur ternyata hujan deras. Padahal sebenarnya plan kita berikutnya adalah pergi ke T-Rex Mall, dimana dia ada playground gitu. Cuma dia playgroundnya tuh outdoor, ada di rooftop gitu. Jadi kan nggak mungkin kita main hujan-hujanan kan. Akhirnya setelah berbagai pertimbangan kita putusin untuk yaudahlah kita stay aja di apartemen, nonton TV dan take away makan dari luar. Karena untungnya apartemen kita tuh smart TV, jadi bisa setel YouTube dan anak-anak udah kalem, tenang gitu ya. Jadi akhirnya malam itu kita cuma habiskan untuk makan di apartemen sambil nonton. Terus lanjut bobo deh. Nah masuk kita ke hari terakhir. Ini adalah hari kita harus pulang kembali ke Indonesia. Jadi dari semalam aku tuh udah packing karena kan kita mau check out ya. Paginya kita take away dulu nasi kandar. Yang viral itu nasi kandar Prita. Nitip suamiku yang abis lari pagi, kebetulan lewat di nasi kandarnya. Nah setelah semua sudah selesai sarapan, kita langsung check out dan bawa semua barang ke T-Rex Mall yang semalam gak jadi. Untung ya mallnya ini enak untuk geret-geret koper karena bawaan kita lumayan banyak nih seperti ini ya. Sampai di mall kita langsung ke playground mereka di rooftop dan Masya Allah kita tuh speechless karena playgroundnya aku gak tahu ini masih baru atau enggak ya, tapi playgroundnya itu bagus banget. Luas, ada area air, ada area gua, ada area playground ini apa sih namanya? Ya ada area ini. Dan ini tuh
bersih, terawat. Jadi bener-bener puas main di sini, walaupun panas-panasan tapi biarinlah. Hari terakhir kita puas-puasin. Kalian mau main air silakan, tidak bunda larang. Puas-puasin lah nak. Nah selagi anak-anak main, aku tuh sempetin jalan lagi keliling mallnya, mau nyari oleh-oleh lagi, dan aku mampir ke Padini dan Barrels. Sebelum balik ke rooftop, tentu saja aku sempetin beli Tea Life. Karena aku tuh udah cinta mentok banget sama ini. Kayak chat time, bye, I love Tea Life. Nah terus ya sekitar jam 1:30 kita udahin anak-anak mainnya dan ganti baju. Untungnya lagi ya di sini mereka juga sedia shower room buat anak-anak ganti atau bahkan mandi. Jadi anakku kering lagi setelah kita main air. Nah terus lanjut kita langsung lunch ke Oriental Coffee. Yap, kesini lagi karena suamiku ternyata doyan banget ya. Terus selesai lunch kita langsung pesen Grab ke bandara. Dan flight kita tuh sebenarnya malam, tapi kita tuh takut nanti imigrasi di KLIA-nya lama, makanya kita OTW dari sekitar jam 3. Ditambah perjalanan ke bandara tuh juga makan waktu 1 jam. Dan untungnya ketika perjalanan ini anak-anak sempat tidur dulu. Sampai di bandara ternyata kita belum bisa check-in bagasi. Jadi kita nongkrong-nongkrong dulu, liatin pesawat lewat di sini. Lumayan ya, ini area mendistract anak-anak saya, jadi anak-anak saya nggak rewel. Nah lalu setelah bisa check-in bagasi, kita cuma nyari makan dan flight pulang deh. Udah, liburan kita resmi selesai. Nah itu dia itinerary kita selama liburan kemarin. Kalau kalian mau sheet itinerary kita yang di dalamnya ada places to go di KL ataupun di Singapura, ada list apartemen atau hotel di KL dan Singapura, bisa juga komen di bawah. Nanti aku akan share linknya ke kalian. Kalau kalian udah pernah liburan ke sini belum? Tempat apa yang paling remarkable menurut kalian? Yang kalian tuh nggak bisa lupain dan pengen balik lagi ke sana? Kalau aku ya, aku sangat pengen balik ke Marina Cove Playground, main di pinggir pantai, dan aku pengen balik lagi ke Terex Mall. Sebenarnya banyak sih. Mana lagi ya? Komen di bawah ya. By the way, kalau kalian bingung mau kemana aja di Singapura, kalian bisa lihat videoku sebelumnya tentang free things to do in Singapore. Ada juga video tips and trick liburan ke Singapura bareng anak dan budget liburan kita kemarin. Nah sekian video hari ini. Kalau ada info lain belum aku sampaikan atau kalian ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @rahmatin Nadia ya. Nextnya aku akan bahas hotel-hotel yang kita inepin selama liburan, jadi stay tune ya. Sekian video hari ini, semoga video bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye bye.